Jadi orang itu kalau mau selamat dari fitnahnya zaman, jangan melakukan sesuatu yang nggak ada faedah, coba. Nanti bakal selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardin. Mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i'id din. Biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amih. Wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamih. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الصادق الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم ومن خالفه واتبع هواه وآثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد اللهم اهدنا قلوبنا بحق سيدنا محمد وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين وافتح لنا فتوح العارفين اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون الحمد لله syukur lah ma'asyarul hadirin ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat karunia terlebih nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta nikmat umur yang sampai detik kali ini kita masih berada dalam bentangan rahmatnya, berada dalam taufik hidayah serta inayahnya yang acap kali selalu kita berharap akan kehadiratnya. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini selalu menetap di jasmani rohani kita, wabil khusus nikmat iman wal Islam ini selalu mengikat di hati sanubari kita sampai di akhir hayat kita. Salawat serta salam selalu tak lupa kita haturkan pula keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Teriring mudah-mudahan doa serta salam ini selalu tercurah bagi kita-kita segenap umatnya dan insyaallah mengalir sampai pada sanak famili kita, karib kerabat, anak-anak temur kita, keluarga kita ila yaumiddin. Walhamdulillah syukurlah sebagaimana biasa setiap Lailatul Sabat bainal isya'ain bersama-sama kita berkumpul di masjid jami' kita, Jami' Al-Mu'minin, dalam rangka mengaji menuntut ilmu selepas kita salat maghrib berjamaah, berzikir, berwirid, bertasbih, berdoa sekaligus membaca surat Yasin dengan niat-niat kita dan beriktikaf dengan niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumna fihi imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita bersama-sama kita mengaji menuntut ilmu, berzikir, sekaligus kita bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua harapan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit pada malam yang penuh barakah ini, marilah kita kembali mengambil siraman ilmu dari Al-Imamul Allamah Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi di dalam kitabnya Hadithul Arba'in, yang juga kitab ini disyarahkan oleh Dr. Mustafa Al-Bughah dalam kitabnya Al-Wafi. Nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin.
Hari ini kita mengutip satu tema yang berjudul Al-Ishtighalu bima yufid. Menyibukkan diri kepada sesuatu yang berfaedah atau bermanfaat. Satu hadis dikutip dalam kitab Hadithul Arba'in. Hadis ini tertera di dalam Al-Hadithul Tsani Asyara. Hadis yang ke-12 ya, dalam kitab Hadithul Arba'in. Kumpulan hadis-hadis Nabi yang dikumpulkan oleh Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Hadisnya simpel, pendek, ya, singkat, namun padat dan berisi kandungan maknanya ataupun apa yang tersirat di dalamnya, untuk dapat kita jadikan satu suri toladan pedoman hidup yang insyaallah kalau kita amalkan akan membawa kebahagiaan kita di dunia wa dunya wal akhirah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi hadisnya cuma 3 kalimat ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu 2 kalimat ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga keridhaan Allah mengalir kepadanya. Hadis ini dinyatakan oleh Imam Abi Hurairah, dia mendapatkan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi satu ketika pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya Islam seseorang ya. Min husni islamil mar'i, dari bagusnya Islamnya seseorang ialah tarkuhu ma la ya'ni, kalau ia meninggalkan sesuatu yang enggak berguna atasnya. Jadi Islam itu hadirin bisa jadi indah ya, bisa jadi jelek, tergantung pelakunya. Sama kayak kita punya rumah kita ini mau kita cakepin, mau kita jelekin, tergantung isinya itu rumah. Mobil, motor, kendaraan, apa saja. Kalau kita mau jadi cakep, ya kan, kita hiasi, kita variasi, kita jadikan indah. Bahkan kita juga kalau memakai dari kendaraan tadi jadi enak, ya kan, dan bagus buat membimbing kita, menuntun kita ke jalannya tadi itu urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi tentang agama Islam ini. Nah, bagusnya Islam seseorang itu salah satunya dihiasi dengan apa? Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan sesuatu yang enggak berguna atasnya, yang enggak ada manfaat, ditinggalin deh. Ngobrol-ngobrol ngabisin waktu dari pagi sampai malam, main cekak, ya kan? Main karambol, subhanallah. Kadang-kadang nonton sepak bola dari mulai jam 8 sampai subuh. Subhanallah, kada habis-habis. Nah, itu adalah sesuatu yang enggak ada manfaat. Untuk apa coba itu? Apa manfaatnya? Dapat apa kita di situ? Pahala ya kagak. Mati nanti malah ditanya tentang penyia-nyiaan, tadyi'ul umri katanya dia. Buat tadyi'ul wakti, penyia-nyiaan umur dan waktu. Itu habis sirna di dalam hal-hal yang enggak ada manfaat. Ini enggak datengin dosa loh, enggak datengin pahala loh. Itu kalau kita tinggalkan jadi cakep. Apalagi kalau kita ini tinggalkan dari dosa-dosa kita, lebih bagus lagi, pahalanya besar, ya kan? Nah, katanya ulama unasalihun, hadis ini hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakada. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini ya. Dan imam selain Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini, dan redaksi kalimatnya sama seperti ini. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi semua bisa hafal nih. Ini kalau diamalin, masya Allah, udah cakep udah Islamnya, udah bagus Islam. Ya, meninggalkan yang nggak ada manfaat. Jangan tambah ngomong yang madorot, nyesatin umat, ngatain Nabi, ngatain agama, membawa sesat, ikut keyakinan, nggak percaya la ilaha illallah masuk surga. Ini yang kayak gini-gini nih, ini tambah jelekin Islam, jelekin dirinya, jelekin umat segala macam. Bahkan agamanya nggak cakep kalau kayak gitu, ya kan? Kalau bisa diem aja udah, daripada ngomong yang enggak, mendingan diem, ya kan? Ngapain pakai ngomong di tempat-tempat yang nggak bagus?
Nah di sini katanya ulama, hadis ini kalau Imam At-Tirmidzi mengutip hadis ini dalam Sunan Tirmidzi fi abwabiz zuhdi, dalam bab-bab mengenai zuhudnya seseorang. Ya, artinya nggak terlalu tamak atas duniawi, ditinggalin, yang nggak ada manfaat. Kalau orang dulu itu hadirin urusan-urusan duniawinya nggak terlalu dikejar, karena dia sudah yakin yang penting dia udah ikhtiar, seberapa mampu dia berbuat, cukup sudah Allah yang menentukan urusan takdir kita ini banyak dikit rezeki kita. Karena kita mau kejar gimana juga ketentuannya segitu ya segitu. Tapi kalau ilmu, amal, akhlak, adab, etika, tata krama, nah yang memang kita disuruh ngejar itu mestinya dihabisin buat dicari itu. Bukan kadang-kadang kita dari pagi, siang, sore, malam pasar terus. Ya kan, habis waktunya cuma nyari apa? Duniawi. Makanya Imam Tirmidzi mengutip tentang bab zuhud dunia, dikutip hadis ini juga. Ya kan? Bab yang menyatakan majaa fi man takallama fi ma la ya'ni. Bab yang isinya siapa orang yang berbicara kepada sesuatu yang enggak ada manfaat, la ya'ni, ya. Yang enggak mendatangkan faedah, ya. La yufid wa la yanfa, enggak ada manfaat. Nah tinggalin. Ya kan? Baik manfaat buat dirinya atau manfaat buat orang lain enggak ada, tinggalin. Nah itu jadi manfaat jadinya. Kalau Imam Ibn Majah juga meriwayatkan hadis ini juga, tapi dalam kitab Sunan Ibn Majah dalam bab Al-Fitan, ya, tentang fitnah-fitnahnya zaman. Jadi orang itu kalau mau selamat dari fitnahnya zaman, jangan melakukan sesuatu yang nggak ada faedah, coba. Nanti bakal selamat, ya kan? Dimana dia mengutip bab ini tentang fitnah-fitnah, di situ dikutip tentang kaful lisan fil fitnah. Jadi mencegah lisan ini di dalam fitnahnya ini zaman. Biasanya rusaknya umat ini gara-gara omongan. Ya kan? Salah ngomong sedikit hancur deh. Salah ngomong dikit berantem. Salah ngomong dikit umat jadi pecah. Ya kan? Kacau. Ya gara-gara itu. Satu ngomong gini, satu ngomong gini. Padahal apa? Yang diajarkan nama Nabi nggak mau diomongin, ngikutin nafsunya semuanya. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, dia mengutip bab ini tentang husnul khuluq, bagusnya akhlak perangai seseorang. Jadi akhlaknya orang ya bisa dibilang bagusnya Islamnya, ya kan? Kalau Islamnya berakhlakul karimah, ya udah pasti orang Islamnya Islam mulia, Islam luhur, bukan Islam KTP ya. Bilangnya Islam kagak puasa, kagak sholat, ya kan? Ini yang wajib-wajib malah ditinggalin. Mestinya yang nggak ada manfaat ditinggalin, bukan yang wajib-wajib yang ditinggalin. Nah, ini. Kalau Imam Az-Zarqani di dalam kitab Syarah Muwatta' mensyarahkan kitab Imam Malik, itu dia katakan hadis ini isnaduhu hasan, ya, bal sahihun. Sanad-sanadnya bagus sekali sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW, bahkan sahih, ya. Perawi-perawinya semuanya benar, ya. Kalau pentingnya ini hadis dikutip oleh Imam Dr. Mustafa Al-Bugha, Al-Alimul Allamah, ya, Dr. Mustafa Al-Bugha dalam kitabnya Al-Wafi, dia kutip ahammiyatuhu hadil hadis. Apa yang penting dari ini hadis? Kok Nabi kalau ngomong cuman min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. 2 kalimat. Orang semua hafal kalau mau didengerin ini. Ya kan? Dari bagusnya Islamnya seseorang meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya. Salah satu pentingnya ini hadis, kalau katanya Imam Dr. Mustafa Al-Bugha, seolah-olah Imam Abi Hurairah itu mengutip ini hadis dari Nabi. Katanya yubayyinuna ay yukhbiruna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa alladhi lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtasaba minhu al-adaba an-nabawiyyah. Katanya ini loh salah satu akhlak Nabi besar Muhammad yang menjadi mulazamahnya beliau. Mulazamahnya itu kelazimannya, kebiasaannya, terus menerus yang dilakukan Nabi. Nabi itu nggak pernah melakukan sesuatu yang nggak ada manfaat, nggak ada. Nabi itu la yaqul wa la yaf'al illa ma'rufa, nggak pernah berbuat, nggak pernah berkata kecuali yang baik. Jadi kelazimannya Nabi itu. Kalau kita kan apa? Kelazimannya kita kadang-kadang kan masih ada yang nggak beres.
Kalau Nabi nggak bisa, udah diatur Allah begitu. Makanya Nabi itu orang yang sempurna, jangan dibilang Nabi kagak sempurna. Jadi orang yang ngatain Nabi bahkan berbalik ke dia itu jadinya nggak sempurna, nggak boleh. Ada Nabi dibilang nggak punya keturunan, akhirnya dia sampai mati nggak punya keturunan, ya kan? Bahkan Nabi malah dibilang keturunan yang paling banyak dan nggak putus sampai yaumul kiamah. Jadi kalau urusan Nabi jangan dikatai kualat ke dia, naudzubillah. Pamannya sendiri bilang tabban laka ya Muhammad, turun ayat tabbat yada abi lahab wa tab. Kalau urusan Nabi jangan dikata-katain, bahaya tuh, ya kan? Orang jangankan lagi ngatain Nabi, nggak suka apa yang diberlakukan Nabi dari yang sunnah aja, dia nggak mau, karena nggak mau ikut Nabi Muhammad tuh yang sunnah-sunnah aja, itu bisa berakibat kena fitnahnya zaman, cobaannya hidup, musibah, bencana, balak, malapetaka, itu baru nggak suka aja. Apalagi pakai menentang, naudzubillah min dzalik, lebih parah lagi, pakai ngatain lebih berat lagi. Ya, kelazimannya Nabi itu apa yang disukai Allah masalahnya. Nabi itu diem-diemnya Allah seneng, ya kan? Ngobrolnya Allah seneng, amalannya apalagi Allah cinta, Allah ridho, ya kan? Itu manusia paling mulia, sayyidul awwalin wal akhirin, wa sayyidul anbiya wal mursalin, wa sayyidus sabiqin wal lahiqin. Nabi ini manusia paling awalnya manusia, paling akhirnya nggak ada yang bisa nandingin. Bahkan dia mengungguli nabi-nabi dan rasul-rasul, bukan orang-orang biasa. Nabi-nabi dan rasul kalah, malaikat-malaikat kalah, kok pakai dibilang kagak sempurna, gimana coba? Ya kan? Ini kan bisa jadi berakibat fatal. Bisa berakibat fatal. Mungkin ini gara-gara omongan ini kali Gunung Semeru batuk. Ya kan? Bisa jadi kali gara-gara ini kali. Semuanya pada diem, akhirnya batuk Semeru. Batuknya aja mampusin orang, berapa orang sudah mampus. Mudah-mudahan ya yang kena meninggal ini husnul khotimah semuanya. Ya kan, hati-hati. Nah, itu akibat sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah kalau bikin sakit hatinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelazimannya Nabi, adabnya apa? Tarkuhu ma la ya'ni, ninggalin yang enggak ada manfaat ditinggalin. Enggak mau Nabi. Nabi diajak ngobrol-ngobrol jalan, kita santai-santai aja deh, enggak ada manfaat, ngapa ini aja. Jalan enggak ada mau, enggak ada waktu buat gitu-gituan. Bayangin. Jangan ke Nabi kita Muhammad. Itu Al-Imam Abdullah bin Husain bin Thahir, jauh dari masanya Nabi, setelah Nabi, ya kan? Itu generasi keberapa, abad keberapa itu. Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang kitab Sulamut Taufik. Kalau kita ngaji di fikih itu, Sulamut Taufik pengarangnya beliau itu. Yang mensyarahkan Imam Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Itu Abdullah bin Husain bin Thahir dikasih hadiah jam aja yang zaman dulu diputar. Begitu mati, loh kok mati? Iya Beb, ini harus diputar tiap hari. Masya Allah, minta maaf ya, balikin deh, nggak usah dikasih hadiah ini, nggak apa-apa nih. Kenapa Beb? Anak nggak ada waktu buat muter jam. Muter jam berapa detik sih? Ya kan, ker sampai entok, udah. Itu satu harian jalan, nggak ada waktu. Buat muter itu nggak ada waktu. Masa Beb nggak ada waktu? Nggak ada. Habis waktu anak buat zikir setiap hari aja salawat anak 25.000 kali. Belum ngaji Quran satu hari 10 juz. Belum baca la ilaha illallah 25.000 kali. Belum anak ngaji kitab, belum anak dakwah. Anak nggak ada waktu, udah ambil aja buat inti. Itu siapa itu Abdullah bin, gimana Nabi, ya kan? Jadi orang dulu itu nggak mau nyanyain waktu. Padahal sih bener sih manfaat juga kan. Bukan nggak ini, tapi buat mereka tuh nggak ada. Gimana coba orang-orang dulu? Sekarang kan kita kan subhanallah waktu banyak kagak mau ngaji juga, ya kan? Kadang-kadang ngaji juga masih malas, ya kan? Malas, kadang-kadang datang, kadang-kadang kagak. Kadang-kadang datang pun itu juga lewat mulu. Nah ini beda orang dulu, gak mau disia-siain umurnya, waktunya. Makanya Allah bersumpah wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, orang itu banyak ruginya. Kalau mau diambil manfaatnya, waduh, itulah bagusnya Islamnya seseorang. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Yang beriman, yang beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabar, itu yang enggak rugi. Artinya iman, percaya sama Allah. Kayak gini ini ya, Nabi ngomong ini percaya dia. Oh iya ya, anak nggak mau ngapain, gak ada manfaat, udah deh
tinggalin. Dulu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib itu bilang, kalau ada tamu datang ke rumah kita, kita tahu ini datang nggak ada manfaatnya, mendingan nggak usah dibukain pintu. Kenapa? Karena sebenarnya itu setan yang nyerupain manusia. Setan itu datang cuma ngobrol, ngabisin waktu, ngabisin teh, kopi, ya, sampai subhanallah ini nggak ada manfaatnya. Ngapain? Nggak ada, kita bahas-bahas apa aja deh, terserah yuk. Yang nggak ada manfaatnya lagi. Itu yang gitu-gitu nggak usah bukain pintu katanya. Kenapa? Karena habisin waktu kita juga. Akhirnya kita mau ngaji nggak bisa, kita mau ini nggak bisa gara-gara dia ngobrol terus, ya kan? Nah itu nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau datang orang manfaat, orang yang betul-betul mendatangkan pahala ilmu, bukain kata dia. Bukain. Katanya apa? Wa idza futihal bab birrahmah wal maghfirah wal ilm wal hikmah wal ridwan. Kalau datang makamu itu pintu seolah-olah kebuka. Orang yang datang itu bawa ilmu, bawa amal, bawa rahmatnya Allah, ampunannya Allah, bawa hikmah, bawa keridhaannya Allah. Bukain cepat katanya. Bukain cepat, suruh dia masuk supaya kita dapat semuanya tadi itu, rahmat, ampunan, ilmu, amal, akhlak, hikmah, keridhaannya Allah, kecintaannya Allah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Karena orang-orang soleh itu kalau kumpul nggak mungkin dia mau ngomong yang nggak, paling nggak dia ilmu yang keluar, akhlak yang keluar, sifatnya baik, jadi bisa dicontoh gitu. Nah ini, dan pentingnya ini hadis, di samping melazimkan kelazimannya Nabi, juga katanya Imam Abi Hurairah, waqtasaba binhul adab. Nabi itu seolah-olah selalu memberlakukan adab yang baik-baik, ya kan, buat menjadikan contoh kita ini umatnya. Ya, nggak pernah melakukan sesuatu nggak ada manfaat. Berarti pelajaran buat kita untuk kita jadikan suri toladan, ya kan? An-Nabawiyah, jadi adab kenabian. Siapa yang ikut adab ini berarti dia mengikuti akhlak Nabi besar Muhammad. Dia beradab dengan sebaik-baik adab, yakni uswatun hasanah. Satu contoh yang paling baik, bukan adab-adab orang-orang Zionis ini. Adab-adab PKI ini bukan adab-adab ini artis-artis yang maksiat, bukan. Adab-adab orang yang diajarkan akhlaknya Nabi. Makanya itu sebaik-baik akhlak yang memang Nabi diutus oleh Allah, nggak lain nggak bukan kecuali untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak kita ini. Sampai Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Jadi cukup buat diri kalian ini, di dalam pribadi baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah itu ada sudah contoh yang paling baik. Nggak usah nyontoh yang lain, nyontoh Nabi aja udah, ya kan? Contoh Nabi aja udah. Walaupun ini ulama, profesor, dokter, kalau omongannya nyimpang nggak usah diikutin. Berarti ini nggak ngikutin Nabi, ngikutin setan ini. Jangan ngelihat, ya kan, ulamanya ikut. Oh, kalau Nabi nggak bakal salah. Kalau manusia masih ada salahnya, ya kan? Nah di sini katanya ulama unasalihun, hadis ini dikutip oleh Imam Abi Hurairah, katanya bi hadisin qalahu sallallahu alaihi wasallam, dengan satu hadis yang Nabi bersabda, bayyana lana fihi bi jumlatil mukhtasaratin nafi'ah ma yajma'u khairad dunya wa sa'adatil akhirah. Seolah-olah Nabi itu mengutip dengan satu kalimat yang simpel, singkat, padat, berisi isinya kebaikan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat ada semua. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Coba orang kalau ngamalin ya, ini coba nggak ngelakukan sesuatu nggak ada manfaat, pasti yang dilakukan yang bermanfaat kan? Iya. Karena apa? Dia tinggalin yang nggak ada manfaat. Gitu. Fakana bihaqqin, dan ini memang udah bener apa yang disabdakan Nabi. Ada yang salah nggak? Nggak ada. Bihaqqin, sudah bisa dinyatakan dengan kenyataan kebenaran, benar ya. Kalau kita pikirin coba, kalau orang nggak melakukan yang nggak ada manfaat, pasti dia bakal melakukan yang bermanfaat. Karena yang nggak bermanfaat ditinggalin, ya kan? Kalau nggak ada manfaat, diemnya aja, berarti kan nggak ada manfaat, ditinggalin. Dia ngelakukan yang bermanfaat. Kebalikannya begitu. Mafhumul mukhalafahnya, biasa hadis itu ada mafhumul muwafaqah, ada mafhumul mukhalafah. Yang disepakati dari ini hadis, orang Islam itu yang baik ialah orang yang ninggalin yang nggak ada manfaatnya. Itu yang bisa dipahami. Tapi lawan katanya kalau gitu, dia melakukan yang ada manfaat karena dia ninggalkan yang nggak ada manfaat gitu. Subhanallah. Hadis itu dari hadisnya Nabi simpel, padat, tapi isinya semuanya kebaikan dunia dan akhirat.
Kama qala ulama, sebagaimana ulama pernah berkata, hadis ini juga termasuk mukjizat Nabi. Jadi Nabi itu punya mukjizat, salah satunya kalau ngomong nggak panjang-panjang gitu. Ya kan? Yang disebut min jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wasallam, jawami'ul kalim. Apa itu? Menyingkap pembicaraan yang panjang disingkat dengan satu kalimat tapi isinya lebih baik dibanding yang panjang itu. Ini ente ngomong 1000 kalimat, Nabi ngomong 2 kalimat kalah 1000 kalimatnya kita. Bayangin coba. Kok bisa itu? Nah itu nggak ada yang punya kecuali Nabi kita Muhammad. Dikasih ilmu kayak gitu tuh. Dan orang-orang memang yang diberi hidayah Allah seperti punya hikmah, ya kan? Tahu-tahu ngomong, bener, bisa dinyatain dengan kenyataan hidup. Walaupun itu bukan ucapan hadis ataupun Quran, tapi kalau direnungin, iya bener juga ya, ya kan? Kayak sekarang kan udah mulai rame nih, mau Natal nih kan? Ada orang bilang, siapa yang bisa mencarikan dalil kalau orang menyatakan mengucapkan selamat Natal itu dilarang? Siapa yang bisa mendatangkan dalil kalau orang mengucapkan Natal itu dilarang? Dalam Al-Quran ini saya kasih duit 50 juta. Masya Allah. Itu dalilnya bukan satu dalam Al-Quran. Al-Furqan ayat 27 yang bilang orang-orang kafir itu kalau ngomong ya, orang-orang kafir bilang apa? Innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah itu satu dari 3 Tuhan. Ada Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan siapa lagi? Nyak kali, ya kan? Tuhan siapa lagi itu? Anak, ya kan? Itu kan kita ngucapin Natal berarti sama nggak seperti yang diucapin orang-orang itu mereka itu. Dia kan mengatakan Natal itu hari kelahirannya apa? Yesus. Lah kalau kita menyatakan selamat, berarti ente mengakui secara tidak langsung kalau di situ ada lahir Tuhan. Boleh nggak kalau gitu? Boleh apa enggak? Nggak usah takut, boleh apa enggak? Kalau dia ngomong gitu balikin aja. Nih, nggak usah ente nawarin 50 juta. Sebenarnya dia harus bayar tuh 50 juta. Belum lagi kul huwallahu ahad. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau dia bilang ada Tuhan Bapak, Tuhannya Tuhan, ya kan? Itu udah menentang dari banyak Al-Quran. Ya kan, kalau mengenai mengucapkan Tuhan itu nggak boleh. Itu selamat Natal sama aja mengakui adanya Tuhan baru. Ya kan? Tuhan beranak. Ya kan? Itu nggak boleh. Haram. Nggak usah pakai dibantah-bantah lagi. Mau dalil-dalil apa? Al-Quran, hadis semua ada semua di situ. Ya kan? Kalau perlu balikin omongan. Ayo datengin dalil Al-Quran yang menyatakan boleh mengatakan selamat Natal. Saya kasih 500 juta deh. Jangan lagi 50 juta, 500 juta, tantang ayo sini. Yang menyatakan mana orang yang bisa datang ke dalil Al-Quran yang boleh mengatakan selamat Natal. Jangan ke 50 juta, 500 juta kita kasih. Subhanallah. Ini orang gini-gini ini kadang-kadang nggak ada asal ilmu, ngomong sembarangan. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan asal ngomong sesuatu yang nggak ada dasarnya ilmu, hati-hati itu. Karena nanti semua ucapan kita, pendengaran kita, mata kita, hati kita bakal ditanya, dimintai pertanggungan jawab. Asal ngomong lo ya, ya kan? Itu nanti dari ucapan satu kalimat bisa menggelincirkan dia dari tebing jurang api neraka yang atas sampai ke bawah. Itu memakan waktu 70 tahun baru jatuhnya doang, belum disiksanya. Sanggup, ya kan? Itu gara-gara lisan, bahaya. Pakai nantang-nantang lagi, Al-Quran di fitnah-fitnahin. Memang Allah pernah bilang ada Tuhan selain saya, ada nggak? Datengin dalil dari mana? Ya kan? Kagak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai yaumil kiamat kagak bakal ada. Kok pakai ngaku-ngaku adanya lagi Tuhan selain Allah? Nggak bisa. Nah, karena di sini katanya ulama unasadiqun seolah-olah Rasulullah itu kalau ngomong simpel, padat, berisi, ya kan? Jangan ngomong yang nggak ada manfaat, nggak boleh. Apalagi yang datengin madorot, tambah dosa besar. Yang nggak ada manfaat itu nggak dosa, nggak datengin pahala, itu nggak boleh, ya kan? Tinggalin kalau mau cakepnya Islam, ya kan? Tapi kalau ngomong sesuatu yang mador lebih parah lagi, dosa udah, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ini orang sekarang kadang-kadang ngomongnya panjang lebar, ketemu ujungnya kemana-mana. Kalau Nabi ngomongnya pendek, tapi semuanya nyangkut udah, ya kan?
Bahkan lagi di sini dinyatakan, katanya Imam Dr. Mustafa Al-Bukhari dari hadis ini, allati lam yasihhu nadhiruha an ahadin qablah. Enggak seorang pun mampu menandingi, ya kan, junjungan Nabi kita Muhammad dari manusia-manusia sebelumnya, bahkan sampai manusia yang paling akhir. Kalau mau urusan ngomong, ya kan, enggak ada yang bisa. Yang bisa nandingi cakepnya bahasanya, indahnya tutur katanya, bahkan nasihatnya, memukau ya semua orang yang menyimaknya, dan itu bihakin, benar, bukan orang pintar ngomong tapi nyesatin orang ya, sebagaimana Allah berfirman, wa minan nasim, ya kan, ada di antara manusia yang kalau dia ngomong yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya, membuat orang terpikat, terpukau, ujung-ujungnya ternyata apa? Musuhnya Allah yang keras. Wa huwa aladul khisam. Buat apa yang kayak gini? Kita terpikat, ternyata kita disesatin lagi. Nah, ini bukan yang seperti ini. Kalau Nabi memukau kita, membawa kita ke surga, itu omongan-omongan. Kalau ngomong aja Nabi itu disebut di dalam Maulid, idza takallama fa ka'annamal miska yakhruju min dalikal kalam. Kalau ngomong tuh kayak misik keluar dari mulutnya, halu, semerbak, indah, ya kan? Dirasain itu sejuk gitu, ya kan? Didengar tuh enak, misik tuh wangi gitu, omongannya kayak butiran-butiran mutiara, ya kan? Kalau lagi senyum aja kayak mutiara, gimana ngomong? Shallu ala nabi. Makanya urusan-urusan Nabi ini jangan pakai dibantah-bantah, deh, nggak usah dikata-katain, tambah bahaya. Bahkan di sini dikatakan li'annahu jam'a nisfad-dain, nisfad-din. Jadi ini hadis seolah-olah mengumpulkan separuhnya agama. Jadi dalam Islam itu hadirin masing-masing ada, ya, dalam Islam itu kita berbuat sedikit dapat ini keutamaan dalam Islam. Kalau hadis ini, satu hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuh ma la ya'ni, kalau diamalkan sama seseorang berarti separuh agama dia sudah lakukan. Kebaikan separuh agama dia sudah perbuat. Kenapa kalau dibilang separuh agama? Li'anna ad-dina fi'lun wa tarkun. Karena dalam agama itu ada dua. Satu, fi'lun, perbuatan. Yang kedua, tarkun. Apa hadirin? Hal meninggalkan. Satu disuruh kita melakukan, satu disuruh menjauhi, ya kan? Melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Agama kan itu kan? Takwa kan itu kan? Menjalankan semua perintahnya, menjauhi. Berarti kalau gitu hadis ini bilang di antara bagusnya Islam seseorang meninggalkan apa-apa yang nggak ada manfaat atau faedah. Berarti separuhnya ditinggalin, ya kan? Kalau menurut sebagian ulama, li'annahu jam'u nisfid din, ya, seolah-olah di situ dia sudah mengumpulkan separuh agama, separuhnya meninggalkan, tinggal apa? Menyempurnakan, cuma jalanin yang baik tadi, yang separuhnya lagi, ya kan? Sama seperti hadis Nabi mengenai pernikahan, ya kan? Kalau ada orang nikah, Nabi nasihatin, idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din falyattaqillaha fin nisfil baqi. Nabi bilang, orang itu kalau sudah nikah, pada dasarnya dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah di dalam menyempurnakan separuh yang masih tertinggal. Apa itu yang belum dilakukan? Jadi separuhnya dia sudah lakukan. Makanya belum kawin cepat kawin deh, ya kan? Yang sudah kawin dan kawin lagi nggak apa-apa, ya, amin ya. Nah, ini katanya ulama unasolihun hadirin, separuh agama dia sudah sempurna, tinggal melakukan separuhnya lagi. Nah, ini kalau dia lakukan hadis ini berarti separuh agama dia sudah lakukan. Tapi kalau ulama lain bilang bukan lagi separuh hadis ini. Hadis ini semuanya agama dia sudah lakukan sempurna. Kenapa kalau dibilang sempurna? Waqad nassa 'ala tarki. Karena hadis ini separuh sudah meninggalkan. Berarti katanya sebagian ulama, kalau orang itu sudah meninggalkan berarti wadalla 'alal fi'li, pasti dia sudah menunjukkan melakukan. Ya kan? Sekarang coba kita ini, sekarang mohon maaf nih, kita ini ninggalin urusan rumah dari ngaji. Berarti kita tinggalin nggak yang urusan rumah? Terus sekarang kita ngelakukan apa? Ngaji. Ya kan? Berarti dia subhanallah sudah ninggalin yang nggak manfaat, melakukan yang manfaat berarti.
Berarti dengan sendirinya dua-duanya melakukan dan meninggalkan. Melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Berarti sempurna sudah. Bukan lagi separuhnya. Tapi dia berarti sudah jama'akul laddi. Dia sudah menghimpun semua agamanya. Jadi utuh. Bukan separuh lagi kalau hadis ini diamali. Ini lebih enak lagi nih tafsirnya, ya kan? Kayak tadi kan ada hadis mafhumul mukhalafah, ada lagi hadis mafhumul muwafaqah. Yang bisa difahami meninggalkan. Berarti kalau gitu lawan katanya melakukan. Orang dia sudah ninggalin maksiat, ya kan? Kalau dia sudah ninggalin maksiat, masa dia mau melakukan yang lain? Enggak kan? Berarti dia melakukan yang baik. Gitu. Alhamdulillah. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama, kalau menurut Imam Ibn Rajab, Imam Ibn Rajab itu pernah berkata, dia madhabnya Hambali, ya. Imam Ibn Rajab itu madhabnya Hambali. Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i juga, ya kan, muridnya Imam Syafi'i. Dia enggak lari dari jalur-jalur ulama Ahlus Sunnah, ya, bukan ulama-ulama nyimpang-nyimpang, bukan. Ulamanya Ahlus Sunnah. Imam Hambali itu sampai Imam Syafi'i sendiri ngambil bajunya, diambil berkah, ya kan, berdarah diambil berkahnya. Dia disiksa sama penguasa-penguasa rezim-rezim yang dolim, dipukulin, diambil. Ini orang luar biasa, teguh dalam pendirian, mengatakan hak, nggak mau takut, mau disiksa mau dibunuh tetap, ya, diambil berkahnya. Imam Syafi'i ngambil berkah muridnya, bayang. Nah, ini Imam Ibn Rajab madhab Imam Hambali. Dia pernah berkata, wahadal hadis ini kalau begitu pelajaran buat kita semuanya, merupakan satu aslun azimun min usulid din. Jadi salah satu asas dasar yang sangat besar untuk kita jadikan dari pokok-pokok adab-adab etika agama kita. Kalau orang mau beradab akhlakul karimah, asalnya ini. Asas awalnya harus ini dulu. Tinggalin yang gak ada manfaat dulu deh. Jangan ngelakukan yang gak ada manfaat. Itu aja. Nanti lama-lama kita bakal melakukan yang ada manfaat. Ya, kayak sekarang kita ini, anak ini malas ngaji sebenarnya, masih malas umpama. Ya udah, tinggalin yang membuat diri ente tadi itu apa? Mohon maaf, yang nggak ada manfaat. Tadi ente nggak ngaji ngapain? Anak nggak ngaji itu ngobrol-ngobrol. Nah, tinggalin dulu yang ngobrol-ngobrolnya. Kan? Anak nggak ngaji itu jalan-jalan, tinggalin dulu deh yang nggak ada manfaatnya. Ya kan? Dia ngapain nggak ngaji? Anak lagi sibuk nih ngurusin macam-macam urusan-urusan yang nggak ada manfaat, tinggalin dulu. Nanti dengan kita ninggalin begitu, akhir terpikat di hati kita itu kecintaan untuk ngamalin semua tuh, majelis taklim, ilmu, akhlak, buka buku, kitab, ngaji Quran walaupun dikit-dikit. Jadi waktu itu nggak sia-sia. Ini maghrib kurang 5 menit, nggak apa-apa, ngaji aja 5 menit. Itu nanti bakal datengin manfaat lagi, narik lagi ke 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2, bisa begitu. Karena meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaat pasti akan menarik kepada sesuatu yang bermanfaat. Nah, mudah-mudahan hadirin ya, malam yang penuh berkah ini sedikit kita juga mengambil hikmah dari ini hadis. Mudah-mudahan kita bisa amalkan dan kita bisa jadikan suri tauladan untuk menjadikan indah agama kita, dan kita jadikan satu hiasan yang sangat mulia di dalam meningkatkan mutu ketakwaan dan iman Islam kita. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.